apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Sebanyak 3 personel di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendapatkan kesempatan pelatihan sebagai ASEAN Erat Angkatan ke-15. Pelatihan ini diselenggarakan di Brunei Darussalam pada 27 Februari hingga 5 Maret 2024. ASEAN Emergency Response and Assistance Team atau ASEAN ERAT merupakan representasi solidaritas konkret negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk saling membantu dalam penanggulangan bencana. Pelatihan ASEAN ERAT diselenggarakan oleh AHA Center yang bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Brunei Darussalam atau NDMC. Personel BNPB yang dilatih ini diharapkan dapat memberikan andil sebagai perwakilan pemerintah Indonesia untuk penanganan bencana yang terjadi di wilayah ASEAN. Selain 3 personel BNPB, pemerintah Indonesia turut menyertakan 1 personel lain dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Selain mendapatkan materi pelatihan di dalam dan di luar kelas, AHA Center melakukan latihan simulasi atau SIMEX kepada para peserta. Dari SIMEX tersebut, para personil dapat berlatih untuk merespons dan membantu negara terdampak dengan semangat One ASEAN, One Response. Pada kegiatan ini, AHA Center mendapatkan dukungan fasilitator dari internal maupun Badan Penanggulangan Bencana di ASEAN, yaitu BNPB, SCDF, NADMA, NDMC, serta bantuan dari UN-OCHA. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Lejen TNI Suharyanto, bertolak ke Sumatera Barat guna memimpin rapat koordinasi penanganan darurat bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera Barat, sekaligus meninjau lokasi terdampak pada Senin, 11 Maret 2024. Dalam rapat koordinasi dan evaluasi penanganan banjir dan longsor Provinsi Sumatera Barat yang digelar di kantor Gubernur Sumatera Barat, Suharyanto meminta kepada pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda agar lebih meningkatkan percepatan penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang melanda 11 kabupaten dan kota. Kepala BNPB juga mendorong agar upaya pendataan kerusakan infrastruktur dapat diakselerasi sehingga pembangunan rumah relokasi dapat segera dilakukan. Sebagai dukungan upaya percepatan penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera Barat, BNPB memberikan dukungan operasional dana siap pakai dengan total 1,75 miliar rupiah. Selain dana siap pakai, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik, permakanan, dan peralatan berupa perahu karet, pompa alkon, tenda pengungsi, tenda keluarga, penjernih air, dan gergaji mesin. Usai memimpin rapat koordinasi, Kepala BNPB bertolak ke Kabupaten Pesisir Selatan untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor di Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Di waktu yang sama, Kepala BNPB menugaskan Sekretaris Utama BNPB, Rustian, untuk meninjau langsung lokasi rumah warga dan jalan yang amblas akibat tergerus sungai di Koto Duku, Kecamatan Lubuk Hilangan, Kota Padang, dan di Talau Mundam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nah, tentu saja BNPB hadir di tanggap darurat di 5 daerah. Kita memberikan bantuan kebutuhan dasar, baik berupa anggaran operasional maupun barang-barang kebutuhan dari para produksi. Mudah-mudahan tanggap darurat ini bisa selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama dan berbarengan dengan penanganan korban yang terdampak di kebutuhan dasar. Ini juga secara paralel kerusakan baik rumah masyarakat, aset-aset masyarakat maupun infrastruktur ini pun kita perbaiki secara bertahap. Tentu saja BNPB bekerja dengan kementerian lembaga yang lain, yang jelas untuk infrastruktur akan ditangani oleh Kementerian PUPR.
Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menerima kunjungan diorama edukasi kebencanaan dari SMA Bina Pangudi Luhur, Jakarta pada Kamis 14 Maret 2024. Sebanyak 74 siswa beserta guru pendamping SMA Bina Pangudi Luhur berkunjung ke Geraha BNPB dalam rangka melaksanakan pembelajaran berbasis kurikulum merdeka dengan tema bencana. Tujuan kunjungan siswa kelas 11 ini antara lain untuk menggali informasi terkait macam-macam bencana yang sering terjadi di Indonesia, serta cara mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana. Dalam kunjungan edukasi kali ini, para peserta diberikan materi kebencanaan dalam sesi paparan. Dilanjutkan dengan kunjungan diorama edukasi kebencanaan di lantai 11 dan 12 Geraha BNPB. Kegiatan kunjungan ditutup dengan game berhadiah dan foto bersama. Diorama edukasi bencana BNPB terbuka bagi pelajar, mahasiswa, institusi maupun masyarakat umum yang ingin menambah pengetahuan seputar bencana dan bagaimana mitigasinya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana atau PERB melaksanakan koordinasi dan kick-off meeting penyusunan peta bahaya yang digelar di Surabaya pada Kamis 14 Maret 2024. Kegiatan yang digelar secara hybrid ini diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga wali data bahaya seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kesehatan, BMKG, Badan Informasi Spasial, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta dipimpin oleh Direktur PERB BNPB Udreh. Dalam sambutannya, Udreh mengingatkan tentang arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2023 mengenai pentingnya melakukan identifikasi risiko bencana. Penyusunan dokumen kajian risiko bencana atau KRB oleh pemerintah kabupaten kota juga telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang standar teknis pada standar pelayanan minimal suburusan bencana. Program penyusunan peta bahaya ini diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah untuk melakukan kajian risiko bencana sehingga tercipta peta bahaya yang akurat dan dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyusun dokumen KRB di tingkat kabupaten kota. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menyampaikan pidato utama mengenai resiliensi berkelanjutan pada peluncuran publikasi ASEAN Risk Monitor and Disaster Management Review atau ARMOR edisi keempat di Surabaya pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam penyampaiannya, Raditya mengatakan konsep resiliensi berkelanjutan ini telah disampaikan kepada dunia pada Global Platform for Disaster Risk Reduction ke-7 yang berlangsung di Bali pada 2022 silam. Resiliensi berkelanjutan atau Sustainable Resilience juga dimasukkan ke dalam deklarasi pemimpin ASEAN atau ASEAN Leaders Declaration yang ditetapkan pada ASEAN Summit ke-43 pada 5 September 2023 lalu. Menurutnya, deklarasi ini sangat penting untuk mempromosikan resiliensi berkelanjutan dalam menjalankan kerangka kerja peningkatan kolaborasi dalam pembangunan berkelanjutan. Pada kesempatan itu, Raditya menyampaikan terima kasih kepada AHA Center yang secara khusus memuat topik resiliensi berkelanjutan pada publikasi ARMOR edisi keempat. Peluncuran ARMOR tersebut dihadiri perwakilan dari negara-negara ASEAN. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Lia Agustina undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh.